Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kuliah siang ini dengan baik. Kita akan melanjutkan kuliah pasar modal. Dalam kesempatan ini kita akan bicarakan topik manfaat pasar modal bagi investor. Manfaatnya yaitu nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Jadi manfaat pasar modal ini yang pertama bahwa investasi ini berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau pertumbuhan ekonominya baik, maka nilai saham ini akan meningkat sehingga mencapai capital gain. Capital gain yaitu tambahan keuntungan. Jadi perusahaan atau emiten yang dimiliki oleh emiten ini ketika tumbuh dengan baik, suasana ekonomi juga baik, ekonomi nasionalnya baik, daya beli masyarakat baik, ini terus tumbuh. Nilai saham juga tumbuh sehingga bisa mencapai capital gain. Kemudian memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham, dan bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Bunga mengambang itu artinya bunga yang berubah-ubah, mengalami fluktuasi. Ini bunga dari pemegang obligasi. Kemudian mempunyai hak suara dalam rapat RUPS. Jadi pemegang saham atau investor ini memiliki keuntungan karena akan punya hak dalam RUPS, yaitu rapat umum pemegang saham. Demikian juga pemegang obligasi. Ini mereka juga memiliki hak rapat umum pemegang obligasi, RUPO. Kemudian dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi sehingga dapat meningkatkan keuntungan atau mengurangi risiko. Jadi investor itu ya dia akan bisa dengan adanya pasar modal itu mengubah instrumen-instrumen saham ini mau di ke derivasi saham yang bermacam-macam itu dia mau ganti-ganti ya mengikuti risiko yang kecil. Dia akan berupaya mengurangi risiko. Ini bisa dilakukan melalui pasar modal. Kemudian dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen
yang mengurangi resiko. Jadi dia bisa mengambil bermacam-macam instrumen ini. Nah, sehingga apa? Seperti juga dalam bisnis itu kan, kalau teorinya kan Boston Square. Boston Square itu ada empat apa, empat kolom yang menunjukkan bahwa bisnis ini sangat menguntungkan, sehingga disebut sapi perah. Bisnis ini punya masa depan, ditandain bintang. Terus ada yang underdog, dan satunya lagi. Nah, ini pengusaha yang ingin aman bisnisnya, ini bisa mengembangkan usahanya sehingga ada perusahaan yang dijadikan sapi perah untuk perusahaan yang mengalami pertumbuhan, apalagi perusahaan yang masa depannya itu baik, meskipun sekarang sedang tertatih-tatih. Tapi ini nggak apa-apa yang perusahaan yang ditandai sebagai sapi perah, ini nggak apa-apa untuk membiayai itu. Nanti karena sewaktu-waktu perusahaan yang menjadi sapi perah ini sudah nggak menguntungkan lagi, maka ada gantinya perusahaan lain yang tumbuh sesuai dengan perkembangan ekonomi dan perkembangan zaman. Tapi ini umur Anda barangkali tidak mengalami ya tren dulu pernah ada wartel. Jadi dulu ketika belum banyak pemilik HP, itu orang sudah mulai berminat dengan telepon tapi tidak memiliki telepon. Tidak ada telepon rumah, kecuali yang punya telepon rumah yang nggak perlu ke wartel. Nah, ini wartel berkembang dengan sangat luar biasa. Banyak orang yang bangun wartel di mana-mana. Tapi begitu kepemilikan HP sudah menyebar luas, wartel nggak laku. Terus kemudian ketika zamannya internet, HP sudah ada, tapi HP belum mempunyai fitur yang bisa digunakan untuk berinternet ria, itu belum bisa. Akhirnya orang bikin warnet, di mana-mana ada warnet, dan orang punya warnet ini memiliki keuntungan yang besar. Tapi setelah HP ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang bisa digunakan untuk koneksi dengan warnet, dengan internet, maka selesailah warnet tadi. Jadi perusahaan itu ada yang seperti itu. Jangan dianggap bahwa ini lagi emang lagi ngetren. Misalnya perusahaan ini sangat banyak memberikan keuntungan, terus Anda sebagai pemilik perusahaan terlena dengan keuntungan yang besar. Tiba-tiba hancur nggak laku. Sehingga kalau Anda tidak memiliki perusahaan yang memiliki masa depan, meskipun belum ketahuan, ini ya Anda kan kolab. Hanya itu Boston Square ini mengajarkan untuk itu. Jadi dalam bisnis itu harus dipersiapkan bisnis yang lain. Nah, jadi Anda sebagai karyawan perusahaan, dulu sebelum Krismon, Anda belum lahir. Krismon tahun berapa? 98. Nah, itu
sebelumnya itu Bapak sebagai PNS itu sering dipermalukan orang yang dia statusnya sebagai karyawan perusahaan. Nah, misalnya yang nggak tahu dia sengaja menyindir Bapak atau apa gitu, misalnya lagi kumpul-kumpul sama warga. Nah, terus ada orang yang nyeletuk, pegawai negeri itu dapat gaji 100.000 aja kan udah bangga sekali. Ya Bapak sih dapat gaji segitu ya nggak bangga-bangga, biasa aja, asal bisa hidup gitu. Ya mungkin standar UMR kalau sekarang itu. Tapi tiba-tiba ketika Krismon apa, banyak pabrik-pabrik yang kolap. Nah, sehingga banyak yang di PHK. Itu di perumahan tempat Bapak tinggal ini ada beberapa istrinya yang akhirnya apa, stres karena tadinya suaminya penghasilannya besar, menjadi orang yang cukup dihormati di lingkungan, tapi begitu apa suaminya apa di PHK-nya bukan karena kesalahan tapi karena memang perusahaannya bangkrut. Ada beberapa yang istrinya itu stres. Nah, di saat itulah PNS mulai terangkat. Orang bilang enak Pak Hedor sebagai PNS, tenang hidupnya. Nah, dan alhamdulillah belakangan ada kenaikan, tapi rupa-rupanya masih dicurangi oleh penguasa. PNS itu tidak dinaikkan gaji pokoknya, tapi hanya diberi tunjangan. Apa akibatnya? Begitu pensiun tunjangannya hilang, terus kemudian gaji pokoknya kecil, pensiunnya hanya 1/3 gaji pokok. Nah, ini yang menyedihkan. Nah, beda dengan negara-negara lain yang memang memperhatikan apa pegawainya. Bahkan kemudian ada yang pegawai sudah pensiun masih dipekerjakan lagi. Kalau memang masih mampu, kenapa? Seperti di Singapura itu banyak pensiunan yang dipekerjakan misalnya di bandara untuk pekerjaan yang sesuai dengan usia mereka. Nah, jadi itu tadi kembali kepada kewaspadaan Anda ketika punya perusahaan. Jangan terlena dengan kemajuan perusahaan Anda, tapi siap-siaplah dengan perusahaan lain. Teman Bapak sekantor dulu ngajari Bapak secara sederhana aja. Nah, setelah Anda dapat, artinya jadi pegawai negeri, dapat gaji bulanan, carilah gaji tengah bulanan atau pendapatan tengah bulanan. Kalau bisa nyari lagi pendapatan mingguan, bisa lagi mendapatkan gaji harian, pendapatan harian. Nah, sebenarnya kalau Anda bisa dua ini saja, misalnya gaji bulanan sebagai karyawan, dapat gaji bulanan, kemudian Anda punya usaha yang menghasilkan pendapatan harian. Nah, apalagi kalau pendapatan harian ini sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan harian Anda. Misalnya kebutuhan makan dan hal-hal harian lainnya tercukupi.
gaji bulanan Anda itu utuh, bisa ditabung utuh. Mau pergi haji, tinggal ngitung aja. Sebulan Anda dapat berapa? Pergi haji berapa puluh juta. Nah, tinggal ngalikan. Nah, berarti Anda bisa mentarget tahun 2000 sekian Anda sudah bisa pergi haji, meskipun harus antri, kecuali Anda punya bisa berpikir maju bagaimana caranya pergi haji tidak harus lewat Kementerian Agama. Misalnya Anda punya teman atau saudara di mana, ke sana, terus kemudian pergi haji dari sana. Karena ada banyak tulisan-tulisan, artikel-artikel yang menceritakan ada yang pergi haji dari Belanda, dari Indonesia ke Belanda dulu, terus kemudian dia pergi haji dari Belanda, ternyata lebih cepat daripada pergi haji dari Indonesia. Nah, Anda punya cara-cara seperti itu, ya silakan. Anda sebagai kalangan berpendidikan tinggi, ya mudah-mudahan bisa mencari jalan seperti itu. Kemudian manfaat pasar modal bagi lembaga penunjang. Lembaga penunjang itu lembaga yang membantu aktivitas pasar modal, antara lain bank kustodian. Ini manfaatnya apa dari pasar modal? Yaitu menuju ke arah profesional dalam memberikan pelayanan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Yang kedua, sebagai pembentuk harga dalam bursa paralel. Nah, jadi lembaga penunjang tadi yang membentuk harga dia. Nah, yang dimaksud bursa paralel itu apa? Yaitu over the counter atau sistem perdagangan efek yang terorganisasi dan luas dan besar bursa efek di luar bursa efek resmi. Nah, jadi di luar bursa efek resmi itu ada bursa paralel. Itu paralel paralel setara dengan bursa efek resmi. Kemudian yang ketiga, semakin memberi variasi pada jenis lembaga penunjang, jadi akan semakin banyak. Kemudian likuiditas efek semakin tinggi. Likuiditas itu apa? Kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban. Itu ya antara lain pinjaman dalam jangka pendek, itu likuiditas. Kemudian manfaat pasar modal bagi pemerintah. Nah, pemerintah itu mendapat keuntungan, mendapat manfaat dari pasar modal itu mendorong laju pembangunan. Jadi pertumbuhan ekonomi juga akan semakin maju dengan adanya pasar modal. Mendorong investasi. Akhirnya apa?
uang itu tidak disimpan di bawah bantal, tapi akan diinvestasikan dalam bentuk pembelian saham. Jadi uang tidak dibiarkan mati. Nah, lebih menyedihkan ini menjelang Krismon dulu, karena Indonesia itu kan terkenal apa? Inflasinya. Coba kalau Anda bisa ngitung, Bapak waktu SMP beli apa? Kalau di tempat Bapak dulu nggak ada combro, ada semacam combro tapi isinya itu gula, itu disebut jemblem. Kemudian ada semacam combro lagi namanya perkedel, itu isinya bukan oncom, isinya sambal di dalamnya. Jadi ada jemblem, ada perkedel, tapi jemblem itu singkongnya dibikin lebih lembut. Kalau perkedel ini mirip dengan combro, tapi isinya bukan oncom. Kemudian ya waktu Bapak SMP, jadi kalau waktu istirahat itu sering main ke stasiun kereta api, tapi stasiunnya tidak seramai stasiun ya sepanjang kereta dari Jakarta ke Surabaya ini, misalnya stasiun Tambun itu kan sangat ramai. Kalau stasiun di kota Bapak itu keretanya juga kereta kecil, bukan kereta besar, disebutnya sepur kluthuk. Itu waktu Bapak masih kecil itu pagi ada lewat dari Pare ke Kediri dan dari Kediri ke Pare, pagi ada. Terus kemudian jam 10 ada lagi, jam 12 ada lagi, jam 2 ada lagi, jam 5 ada lagi. Jadi dari Pare ke Kediri dan dari Kediri ke Pare. Tapi setelah Bapak SMP itu cuma pagi aja. Pagi subuh itu dari Pare ke Kediri dan dari Kediri ke Pare. Terus kemudian sore jam 5 sore itu dari Kediri dan dari Pare gitu. Nah, jadi cuma 2 kali. Nah, jadi sepi. Tapi ya di sana ada pedagang gorengan itu, yaitu gorengannya itu sebatas singkong goreng, jemblem sama perkedel tadi. Nah, itu beli ya singkong, jemblem, perkedel itu harganya sama. Jadi satu bijinya 1.000 rupiah. 1.000 rupiah uang zaman dulu. Terus kemudian pada pergantian Orde Lama dan Orde Baru, uang lama ini diganti dengan uang baru, nilainya 1.000 itu menjadi 1 rupiah. Yang 1 rupiahnya sekarang ini, yang Anda sudah nggak tahu lagi bentuknya uang pecahan 1 rupiah. Lah terus sekarang kembali lagi, Anda beli combro itu 1 biji berapa ribu. Nah itu kalau dibandingkan uang Orde Lama, itu kan Anda beli misalnya 1.000 ya, Anda beli combro 1.000. Nah ini Bapak waktu SMP beli makanan seperti itu 1.000 uang lama, kemudian diganti uang zaman Soeharto Orde Baru 1 rupiah. Nah sekarang sudah kembali lagi 1.000 rupiah hanya dapat 1 biji combro. Ini inflasinya berapa? Berapa persen? Silakan hitung. Nah
karena Indonesia itu seperti itu inflasinya. Jadi 1000 waktu Bapak SMP itu waktu Bapak mulai kenal jajan, itu sudah duit yang luar biasa. Karena Bapak pertama kali bisa jajan ke warung sendiri, itu masih ada uang 5 sen. Uang 5 sen dari logam aluminium, tengahnya ada bolongnya, ada lubangnya. Itu pecahan uang terkecil pada zaman Bapak baru kenal jajan, bisa jajan sendiri. Yang pecahan lebih besar lagi, kalau bocah kecil nyebutnya saece. Nah, kalau orang dewasa nyebutnya satu ketip. Sementara yang berlubang tadi, anak kecil nyebutnya sebolong. Orang dewasa nyebutnya satu kelip. Kemudian dari kelip, ketip, terus ada tali, setali. Setali itu 25 sen. Kemudian 50 sennya disebut setengah, karena setengah rupiah. Jadi Bapak SD kelas 2 itu kalau misalnya pas mau berangkat sekolah ada tamu itu ngasih duit 50 sen atau setengah rupiah, itu senangnya minta ampun itu. Karena biasanya anak sekolah itu cuma dibekelin antara 10 sen sampai 25 sen. Saece sama setali. Kemudian kalau dikasih 50 itu senangnya minta ampun. Nah, sekarang uang itu sudah nggak ada. 1 rupiah juga Anda sudah nggak kenal. Padahal itu satuan apa? Uang Anda disebut rupiah. 1 rupiahnya Anda sudah nggak kenal. Padahal di negara yang makmur, yang maju, ekonominya stabil, itu misalnya 1 rupiah itu turun ke bawah sampai 1/100-nya, artinya 1 sen itu ada. Dolar itu turun ke bawah 1 sen dolar ada, disebutnya 1 penny, bahkan setengah penny itu pernah ada. Kita sudah nggak kenal lagi. 1 rupiah turun ke bawah, jangankan turun ke bawah, 1 rupiahnya ada, Anda sudah nggak kenal. Sekarang apa? 200 rupiah masih ada, tapi cuma apa, minimarket aja yang ingin mau mengembalikan apa, kembalian ke Anda. Tapi apa, untuk membeli juga susah. Akhirnya orang dapat kembalian 200 rupiah dibuang. Di jalanan itu banyak apa, uang 200 rupiah. Nah, inilah keadaan ekonomi negara Anda, ya negara saya juga. Nah, akibat dari itu apa yang terjadi? Sebelum Krismon itu orang banyak yang menyimpan dolar. Begitu terjadi Krismon, yang menyimpan dolar itu panen. Tapi apa itu? Mengerikan itu bagi negara Anda. Kalau orang kebiasaan nyimpan uang asing, itu artinya apa? Rupiah semakin banyak, bukan rupiahnya, cadangan emas negara Anda akan banyak keluar. Sementara dolar yang dicetak tanpa cadangan emas masuk ke Indonesia. Jadi kertas banyak masuk ke Indonesia, sementara cadangan emas Indonesia banyak masuk, banyak yang keluar. Itu sangat merugikan. Oleh karena itulah
banyak kampanye untuk meninggalkan dolar. Terus kemudian apa solusinya? Bisnis internasional pakai uang dinar emas. Karena dinar itu bobot emasnya dengan nominal harganya itu sama. Nah, jadi negara akan stabil kalau menggunakan apa? Dinar. Lah ini di buku Bapak ini Bapak tulis juga tentang dinar. Dan apa? Di Indonesia ternyata ada sekelompok masyarakat eksklusif, yaitu kampung Matfa di Sumatera Utara, itu membuat perkampungan eksklusif dengan baitul malnya. Ini perdagangan dengan apa? Luar kelompok. Dia tidak mau menggunakan uang kertas. Dia menggunakan emas. Apakah sudah berbentuk dinar? Rupa-rupanya belum. Jadi ada pertukaran emas berapa? Misalnya dia jual, taruhlah komoditas yang berharga, misalnya cengkeh, menjual keluar. Nah ini harus dibeli dengan harganya setara dengan emas berapa gram. Dengan cara seperti ini. Ini deh, ibu bapak ini bapak tulis juga. Nah jadi inflasi ini membuat orang spekulasi menyimpan uang asing dengan yang lebih stabil. Sebelum Krismon dulu, sebelum tahun 98, itu banyak orang menyimpan dolar. Nah itu akibatnya apa? Rupiah makin melemah. Karena apa? Cadangan emas untuk rupiah ini banyak yang keluar. Sementara kertas masuk ke Indonesia. Kemudian menciptakan lapangan kerja. Nah, jadi kalau ada investasi, kemudian ada kegiatan usaha, itu sudah pasti akan timbul lapangan kerja. Kemudian memperkecil debt service ratio, yaitu apa? Rasio pembayaran utang. Kemudian mengurangi beban anggaran bagi BUMN. Jadi dengan adanya pasar modal itu dapat mengurangi itu semua. Kemudian manfaat pasar modal yang lain, yaitu menyediakan sumber pembayaran jangka panjang bagi dunia usaha, sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. Jadi tersedia, karena dengan adanya pasar modal ini, orang yang memiliki dana tidak akan membiarkan dananya ditaruh di bawah bantal, akan diputar. Kemudian memberikan wahana investasi bagi investor, sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi.
Yang berikutnya yaitu menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi negara. Itu indikator tingkat keberhasilan mempengaruhi faktor-faktor kunci penentu kinerja masa depan. Kemudian penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Nah, ini kemarin yang Bapak sempat kritisi. Jadi pasar modal itu cuma menyediakan apa? Penyebaran kepemilikan perusahaan. Batasnya apa? Masyarakat menengah aja. Beda dengan ini Baitul Mal wa Tambil. Kalau Baitul Mal wa Tambil ini nggak ada batasnya. Penyediaan modal itu sampai apa? Jangankan orang miskin, orang kismin saja itu dapat. Apa bedanya miskin dengan kismin? Itu sebenarnya istilah nggak resmi, istilah yang dibuat oleh Mubarek Jakarta yang sangat terkenal pada tahun berapa? 80-an, 90-an sampai awal 2000. Anda belum lahir. Itu Mubarek terkenal yaitu Kiai Jainuddin MZ. Jainuddin MZ itu ketika akan menyebut orang yang sangat miskin itu disebutnya kismin. Jadi orang kismin. Nah ini dengan Baitul Mal wa Tambil ini menyediakan modal pada orang jangankan kelas menengah, sampai miskin, sampai kismin pun asal ada kemauan untuk berdagang itu disediakan modal dan tidak dibayangi oleh apa? Beban bunga. Nah, karena kalau Anda bercita-cita ingin membebaskan bangsa ini atau secara khusus umat Islam Indonesia tidak terjerat riba, apalagi terjerat sekarang apa rentenir paling ganas itu yang disebut apa pinjol, itu hidupkan Baitul Mal wa Tambil. Nah ini lembaga yang diciptakan oleh Nabi, warisan Nabi ini. Banyak orang koar-koar apa tidak mau melakukan sesuatu kecuali sudah dicontohkan Nabi. Nah, ini dicontohkan Nabi, enggak juga ada yang ngerjakan. Ini kan enggak konsisten. Ini warisan Nabi. Harusnya kita warisi, kita terima. Jadi dengan Baitul Mal inilah kita sebenarnya punya pasar modal jauh lebih handal dibandingkan pasar modal yang ditawarkan dunia ekonomi modern sekarang. Jadi saya sangat berharap mahasiswa saya tidak hanya berhenti belajar ilmu di bangku kuliah, tapi bisa mengembangkannya di dunia nyata bersama masyarakat Islam. Diaplikasikan, ilmu itu diaplikasikan. Ya barangkali yang Bapak sampaikan ini salah, enggak seluruhnya benar.
Nah ini kritik Anda. Nah, kritik kalau bisa apa? Buku dikritik dengan buku sehingga melahirkan kekayaan kasanah. Kalau buku hanya dikritik dengan ucapan, itu kurang bisa memperkaya kasanah ilmu pengetahuan. Apalagi tradisi yang dikembangkan oleh rejim. Buku dikritik dengan kriminalisasi. Ini hancur ini perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi Anda baca buku, Anda nggak setuju, kritik, tulis, sehingga memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Nah, ini semakin kaya khazanah ilmu pengetahuan, maka apa? Ya perkembangan Islam di zaman pertengahan itu karena apa? Terjemahan buku-buku dari Yunani, filsafat-filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dipelajari, sehingga melahirkan banyak ilmuwan Islam. Nah, tapi kemudian apa? Ilmuwan Islam terlena, digantilah sama munculnya apa? Kebangkitan Eropa, Renaissance. Sehingga akhirnya ilmu itu barometernya pindah ke orang-orang Eropa, orang Barat. Orang Barat selain tinggal di Eropa kan kemudian migrasi ke Amerika. Maka akhirnya yang menguasai dunia itu. Harusnya kita ambil kembali ilmu itu. Ilmu itu ya nggak perlu dikotomi ilmu agama dengan ilmu umum, nggak perlu. Meskipun ada apa? Ada standar ya atau kriteria disebut ilmu pengetahuan itu kalau bisa bersifat general, sifat general. Tapi meskipun ada seperti itu ya bagaimanapun itu tetap unsur ilmu dari bagian ilmu agama. Ya kriteria itu harus kita jadikan, misalnya ada kriteria yang ilmu agama, ada yang kriterianya berdasarkan keyakinan sehingga tidak bisa digeneralisasi. Tapi ada ilmu agama yang apa? Bisa digeneralisasi dan bisa dinikmati oleh masyarakat dunia secara umum, tapi ada yang bisa hanya dimengerti oleh orang Islam. Nah, tapi bagaimanapun juga ilmu-ilmu yang cuma bisa dimengerti orang Islam, tapi ketika orang Barat tertarik dengan keilmuan Islam, ketika orang Islam berbicara masalah sains, toh akhirnya mereka banyak yang kemudian tertarik dengan agama Islam. Jadi Bapak harapkan Anda tidak hanya berhenti di mempelajari ilmu pengetahuan sebatas Anda perlu untuk ujian, untuk kemudian setelah lulus Anda bekerja, kemudian ilmu itu Anda lupakan. Nah, kalau Anda mau terus menekuni ilmu, nah, ini sebenarnya sangat menguntungkan baik secara fisik maupun kerohanian Anda. Insya Allah Anda akan, kalau memelihara ilmu itu sama saja dengan memelihara apa?
otak Anda. Insya Allah Anda tidak akan terkena penyakit namanya Alzheimer, yaitu penyakit pikun. Itu kalau Anda memelihara ilmu yang sudah Anda miliki. Jadi nggak ada ruginya. Nah, jadi itu manfaat lainnya, menyediakan lapangan kerja, menciptakan investor, pemilik perusahaan itu tidak hanya semakin luas sampai kalangan masyarakat menengah. Kemudian ada banyak sampai C, tapi pada intinya ya misalnya di yang G yaitu alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi, yaitu penggunaan dana untuk melakukan pembelian berbagai macam aset berharga. Nah, jadi supaya ketika perusahaan suatu waktu kolab, menanggung risiko, itu kalau banyak properti yang dimiliki, maka perusahaan itu tidak akan hancur menjadi nol, tapi ada sisa-sisa kekayaan yang masih bisa diandalkan untuk nanti mengembangkan usaha yang lain. Jadi itu barangkali yang Bapak bisa sampaikan karena sudah 47 menit lebih. Kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.